Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Seperti biasa, kita selalu membuat video-video yang kami anggap bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah kegiatan kami hari-hari. Jadi kalau ada kegiatan kami yang kami rasa bisa Anda ambil manfaatnya, kami buat videonya khusus untuk Anda semua. Hari ini kami bukan pamer ya, ini mungkin sharing informasi ya, bahwa kami pernah menanam pohon asam rasanya manis, apa namanya, asam manis. Jadi inilah batang asam yang kami tanam tahun 2006. Kira-kira ini udah berapa tahun nih, cuma pertumbuhannya ini udah besar, pohonnya besar sekali. Ini sudah berbuah semua nih. Cuma ini buahnya kadang-kadang kita nggak sempat panen, terlalu tua sehingga buahnya itu berjamur di dalamnya. Jadi untuk buah asam ini saya tanam dari biji ya, dari biji. Jadi agak lama berbuahnya. Ini sudah panen yang ke-10 lah. Saya kira ini sudah berbuah sekitar 3 tahun yang lalu. Berarti kalau dihitung dari 2006, 2020, 14, di 11 tahun dia baru berbuah. Ini agak lama karena memang pohon ini sempat terganggu pertumbuhannya. Kemudian setelah saya tebang pohon-pohon di sekitarnya, akhirnya pertumbuhannya bagus dan pada tahun ke-11 baru menghasilkan buah. Ini buah asam tapi rasanya manis ya. Ini dulu bibitnya saya beli asamnya, kemudian bijinya saya tanam tahun 2006. Ini buahnya banyak sekali ya, banyak sekali. Ini. Jadi hari ini yang ingin kami share kepada Anda, selain informasi bahwa pohon asam ini bisa tumbuh dengan baik di daerah kami ini, pada ketinggian berapa meter ya, kalau nggak salah ini 300 meter ya, 300 meter atas permukaan laut. Ini ya, jadi ya mohon maaf ya, ini ada panggilan tadi. Kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi pembahasannya? Oh ya, kami akan melakukan share kepada Anda tentang cara pembiakan asam ini secara vegetatif ya, dengan cara mencangkok. Jadi mari kita sama ikuti. Sebenarnya cara mencangkok sama aja seperti mencangkok dahan pohon buah yang lainnya. Tapi walaupun demikian, kami akan memperlihatkan cara mencangkok. Mungkin ada yang teman-teman yang belum tahu cara mencangkok, bisa belajar ya, belajar atau meniru ya, cara kami melakukan pencangkokan ini. Bagi yang sudah mengerti ya bisa dilewatkan aja. Sekedar informasi bahwa pohon asam Thailand ini asalnya dari Thailand. Ini bisa berbuah di tempat kita mungkin karena Thailand sendiri juga tidak jauh berbeda iklimnya dengan iklim di negara kita. Yang perlu disiapkan ya seperti biasa, media bisa apa aja, media rangsekam, media kokopit, moss, floral foam, bahkan tanpa media bisa ya. Tapi kali ini kita gunakan media biasa, tanah topsoil. Kemudian bahan lainnya itu pembungkusnya dari plastik, kemudian pisau untuk mengupas kulit, dan tali ya. Ini tanahnya digemburkan dulu. Nanti kita nggak akan gunakan perangsang akar ya secara alami, tapi kalau ada perangsang akar lebih bagus ya, lebih bagus. Perangsang akar bisa digunakan dari bawang merah, daun lidah buaya yang digosokkan pada
area yang ingin dikeluarkan akarnya. Ini agak tinggi, plastiknya dibelah dulu agar lebih lebar, jadi tidak perlu 2 lapis. Ini pembungkusnya bisa pakai sabut kelapa, bisa media lain-lainnya seperti pokoknya bisa membalut, membungkus. Jangan daun pisang, daun pisang nggak bisa, daun pisang cepat rusak. Dahan tuh. Pilih dahan yang ino ya, mudah kerja yo. Ino ya, ino ya, mudah di video. Dan antara dua bohong. Banget lunsuti. Langkah pertama adalah dikerat. Ini agak gelap ya karena videonya bias dengan cahaya di atas. Ya, dia. Dikupas kulitnya selebar 10 atau 7 cm ya. Bisa juga 5 cm, 5 cm bisa. Dikupas kulitnya, sekalian dibuang kambiumnya. Dia antara kulit dan kayu itu ada kambium, ada lendir-lendir yang licin, itu namanya kambium, itu harus dibersihkan. Bersihkan. Lebih bagus lagi jangan dikasih media dulu ya, sampai 3 hari atau 4 hari baru diberi media. Tapi untuk jenis tanaman asam ini bisa langsung ya, karena dia cepat kering, kulitnya cepat kering, kambiumnya cepat kering. Mudah-mudahan ini tanaman asam ini bisa berproduksi dengan baik. Setelah dicangkok bisa kita pindahkan ke tempat lain, karena asam ini, tanaman asam ini masih lumayan langka ya, belum dibudidayakan secara luas di tempat kami ya. Nggak tahu di tempat di daerah-daerah lain. Jadi ini kita ambil dahan yang sudah berbuah ya, berbuah. Jadi untuk memastikan kepada teman-teman bahwa ini asam ini sudah berbuah. Biasanya cangkokan ini dia, hasil cangkokan nanti dia sesuai dengan induknya. Kalau kita ambil dahan yang sudah berbuah, insya Allah dia berbuah. Kemudian dikasih plastik sebelum dipanen ya. Panen. Cicok no kita kalian. Ini kita panen dulu satu. Sambil kita menunggu proses pencangkokan. Inilah buahnya. Ini coba bandingkan dengan tangan saya ini. Sebesar ini. Ini masih bisa besar lagi. Ini belum, dia kalau udah matang, dia kosong. Kalau kita tekan ini dalamnya sudah, bahasa Acehnya sudah haru. Matanya jauh. Oh ya, kita lanjutkan. Ini. Kemudian plastik sudah siap. Diikat di bagian atas boleh, bawah boleh. Sebenarnya kalau dia dahannya tegak bisa diikat dari bagian bawah dulu. Tapi kalau dahannya horizontal seperti ini, itu diikat bawah boleh, atas boleh. Usahakan yang di ini kecil dong ya, karena usahakan dia nanti keluar akarnya kan di sini ya. Atas lagi diikat, berarti harus panen satu lagi. Harus diikat yang dekat ya, dekat ya. Berarti bagian yang masih ada kulitnya di situ nanti keluar akarnya. Maka di bagian yang dikeluarkan akar itu harus masuk dalam media tanah. Sementara yang kita kupas tadi itu hanya untuk membatasi jangan sampai suplai makanan dari batang induk itu bisa, hasil fotosintesis dari dahan ini bisa balik lagi sana ya. Jadi kita potong dia tadi di sekitar 5 cm 7 cm itu untuk memutus aliran makanan dari hasil fotosintesis supaya dia terhambat di sini sehingga membentuk kalus di sini membentuk kalus. Membentuk kalus di situ, nanti kalus itulah jadi bakal akar keluar di situ. Itulah tujuan dikerok tadi, dikerok kulitnya selebar
Kenapa dia lebarnya harus 5 atau 7 cm? Karena biasanya tanaman itu akan tumbuh kulit lagi. Jadi ya kalau agak jauh dia uh, tidak cepat tersambung, walaupun dia kulit dari kulit dengan kulit. Oke. Kita tunggu, ambil media tanahnya. Ini agak tinggi ya, agak susah. Media tanahnya dikasih air sedikit supaya dia licin, lengket. Karena dia dahannya horizontal. Kalau lahannya vertikal itu bisa yang tidak perlu dikasih air, langsung ditaruh ke medianya, kemudian baru diikat bagian atasnya. Nah, ini kada media horizontal, lengket terlalu lembek ya. Nah, baru ini satu pembelajaran juga nih, ini teknik mencangkok pada dahan horizontal. Ini posisi kameranya ya, agak kurang menguntungkan. Tapi saya kira Anda ini bisa melihat, bisa Anda pahami ya dengan baik. Jadi kalau tanahnya basah ini nggak perlu disiram, nggak perlu dilubangi ya. Nanti kalau kita pantau seminggu sudah kering, baru kita lubangi, kita siram. Nggak akan kering, nggak akan kering. Jadi pengalaman bapak ini katanya nggak akan kering. Sampai berakar ya. Sampai berakar ya. Asal jangan ada lubang. Kalau udah berlubang dia keluar ya, menguap. Nah, saya kira. Kemudian diikat di bagian tengahnya agar dia rapat. Nah, sini. Agar dia rapat. Nah, supaya tidak goyang-goyang. Kalau goyang nanti akar-akar yang masih kecil bisa patah. Nah, nanti kita upload lagi perkembangannya kira-kira 1 atau 2 bulan ke depan. Nah, kita upload lagi. Kita lihat hasilnya bagaimana. Sudah siap? Sudah siap katanya. Ini demikianlah cara mencangkok dahan pohon asam manis, asam Thailand. Rasanya manis. Demikian, jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Kalau ada waktu kami akan jawab. Tapi kalau belum dijawab, harap bersabar karena kami punya kesibukan lain yang kadang-kadang tidak sempat membaca ya. Ada pun bisa Anda tanyakan kepada orang-orang yang sudah ahli dalam melakukan pencangkokan dahan tanaman buah. Oke, demikian saja yang dapat kami share hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.